Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi negara. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang negara lebih jauh, maka setidaknya ada 5 pokok bahasan yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian negara, kedua tujuan dan fungsi, ketiga unsur pembentukan negara, 4 sifat-sifat negara, dan yang kelima bentuk-bentuk negara. Oke, kita mulai dari pengertian negara. Negara, kalau kita tinjau secara bahasa, dari bahasa Inggris namanya state, staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, État dalam bahasa Prancis. Kata staat, state, dan État tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu status dan statum, yang memiliki keadaan yang tegak, tetap, dan memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata negara itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni dari kata nagari atau nagara yang berarti wilayah atau penguasa. Jadi, kalau kita lihat, negara itu adalah memiliki sifat-sifat keadaan tetap dan keadaan tegak. Kalau kita tinjau dari pengertian terminologi dari para ahli, John Locke misalnya, negara itu diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Berarti kalau kita lihat, ini masuk dan merujuk kepada teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Kalau kita lihat, Miriam Budiarjo misalnya memberikan pengertian negara itu adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyat untuk patuh terhadap aturan perundang-undangan. Jadi kalau kita tarik serabut pemahamannya bahwa yang dimaksud dari negara ini adalah organisasi tertinggi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat agar masyarakat itu patuh kepada peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kedua adalah tujuan negara. Kalau kita lihat, tujuan dibentuknya negara adalah untuk memperluas kekuasaan atau menegakkan kekuasaan. Yang kedua adalah menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang ketiga adalah mencapai kesejahteraan umum. Jika kalau kita lihat di Indonesia, tujuan negara itu telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dijelaskan bahwa tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur tujuan dari negara itu adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, kemudian kesejahteraan umum, ada unsur keadilan, ada unsur kepastian agar mereka itu bisa hidup sesuai yang diharapkan bersama. Yang ketiga, fungsi negara. Di sini kita menuliskan ada 4 fungsi negara. Fungsi yang pertama adalah fungsi ketertiban dan keamanan. Fungsi kedua adalah fungsi kesejahteraan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi penegakan keadilan. Keseluruhan fungsi-fungsi yang dimaksud ini harus dipenuhi agar kita dapat menjadi negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan bisa memiliki eksistensi. Selanjutnya adalah pembahasan unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya negara biasa kita bagi atau kita kategorisasi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur konstitutif dan yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu adalah unsur-unsur de facto yang harus dimiliki oleh sebuah negara.
Yang pertama adalah wilayah. Wilayah merupakan syarat atau unsur yang mutlak yang harus dimiliki. Kemudian penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat juga merupakan unsur yang harus terpenuhi. Yang ketiga adalah pemerintahan yang sah. Ini merupakan unsur-unsur konstitutif. Sementara unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu dibutuhkan agar tidak terjadi yang namanya ancaman, kemudian tidak ada yang upaya-upaya untuk merebut negara, yang kemudian unsur yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah untuk membantu suatu negara menjalin hubungan kerjasama antar negara. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk negara pada umumnya itu dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan itu terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sentralisasi, dan yang kemudian adalah desentralisasi atau otonomi. Negara-negara mana? Di Indonesia, di Filipina, di Italia adalah contoh dari negara kesatuan. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Apa itu negara serikat atau federasi? Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara. Jadi kata kuncinya adalah dia merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Pada mulanya, negara tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya. Siapa saja negara itu? Sebagai contoh, negara Amerika Serikat yang kira-kira memiliki 50 negara bagian. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.